Seorang oknum guru pesantren di Bandung, Jawa Barat melakukan tindak asusila terhadap belasan santriwatinya. Tindakan bejat terdakwa dilakukan sejak tahun 2016 hingga awal tahun 2021. Rumah di kawasan Cibiru, Bandung, Jawa Barat ini menjadi saksi bisu aksi bejat seorang oknum guru pesantren terhadap 12 santriwatinya. Terdakwa HW yang berkedok pengajar tega memperkosa para santriwatinya. HW melakukan aksi bejatnya di berbagai lokasi, mulai dari bangunan yang dilabeli pesantren, apartemen, dan sejumlah hotel. Tindakan asusila yang dilakukan HW berlangsung dari tahun 2016 sampai awal tahun 2021. Bahkan beberapa korban HW yang masih berumur belasan tahun telah melahirkan. Saat ini Kejaksaan Tinggi Jabar telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Bandung untuk proses persidangan. Perkara terjadi, jadi tindak pidana tersebut terjadi sekitar tahun 2016 sampai 2021. Awal 2021. Yang melibatkan atau terjadi korban itu ada 12 orang anak. Jadi waktu kejadian semuanya masih anak. Pelakunya tadi sudah saya sampaikan, inisialnya adalah HW yang sehari-harinya berprofesi sebagai guru. Guru apa? Guru apa, Pak? Guru terkait dengan agama ada di semacam pesantren yang ada di wilayah Kota Bandung. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta HW ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya. Dia sudah minta ke Pak Kapolda untuk segera diusut dan dihukum seberat-beratnya. Dan sudah ada pendampingan dari DP3 AKB ya, dari unit kerja untuk perlindungan anak yang sudah kami tugaskan juga, dan kami titip kepada para bupati wali kota untuk terus memonitor kegiatan-kegiatan di wilayahnya masing-masing supaya hal seperti ini tidak terulang. Atas perbuatannya, HW yang merupakan tenaga pendidik didakwa melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One, mengabarkan. Seorang guru pesantren di Bandung, Jawa Barat memperkosa 12 santriwatinya. Beberapa korbannya hamil dan ada juga yang telah melahirkan. Bagaimana peristiwa tragis ini bisa terjadi pemirsa dan seperti apa proses hukumnya? Saat ini telah bergabung bersama kami Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Pak Asep N. Mulyana. Pak Asep N. Mulyana, kita ingin tahu pertama kali bagaimana cara guru ini memperdaya para santrinya, Pak? Sehingga sampai 12, angkanya cukup banyak, Pak. Baik, terima kasih. Pemirsa TV One yang saya hormati, jadi memang HW ini selaku pimpinan pondok pesantren sekaligus guru agama itu menggunakan kedok profesinya selaku guru dan pimpinan pondok pesantren untuk mengajak para santri, calon-calon santri itu untuk bergabung di pondok pesantrennya atau asuhannya itu. Dan setiap santri yang ikut itu kemudian di samping diberikan pengajaran sebagaimana layaknya pengajaran pada umumnya, itu juga melakukan pendekatan-pendekatan secara pribadi kepada yang bersangkutan. Bahkan kami mendapat informasi hasil fakta-fakta di persidangan itu menunjukkan juga ada kekerasan dalam artian pemaksaan pada korbannya itu. Jadi itu, dan korbannya cukup banyak, kurang lebih yang terungkap di persidangan saat ini sebanyak kurang lebih 12 orang yang pada umumnya mereka umurnya rata-rata anak ya, antara 14 sampai 17 tahun. Para santriwatrinya ini apakah menginap atau hanya semacam bisa dikatakan belajar saja, belajar mengaji seperti itu di tempat HW ini atau bagaimana? Ya. Kebanyakan nginap ya. Jadi kebanyakan mereka nginap di sana. Karena HW ini juga di samping sebagai pimpinan pondok pesantren ya, dia juga mendirikan rumah tahfiz itu, rumah tahfiz. Jadi ada beberapa kemudian kegiatan yang dilakukan oleh para santri-santri itu yang memang dilakukan di malam hari juga, kegiatan proses belajar mengajar seperti itu. Oke. Pak, HW ini melakukan aksinya, apakah sebelumnya ia menikahi dulu santri-santri ini atau melakukannya dalam hubungan di luar nikah, Pak?
Ya, dari hasil pemeriksaan di persidangan dan berkas perkara yang kami terima dari penyidik, memang menunjukkan bahwa tidak dikatakan nikah di dalam. Jadi memang kebanyakan lebih banyak pada unsur pemaksaan ya. Iming-imingnya apa? Iming-imingnya apa Pak? Karena kami lihat jumlahnya kan banyak dan juga tempatnya berpindah-pindah. Ada yang di hotel, di apartemen, dan juga di lokasi pondok pesantren ini. Ya kalau kami lihat dari berkas perkara kemudian saksi-saksi yang di persidangan, memang dia punya pertama tentu sebagai seorang pimpinan ataupun pondok pesantren ya punya harisma dia. Ya. Kedua juga dengan kemudian dana yang dimilikinya mungkin juga bisa menjadi daya tersendiri bagi para korbannya untuk kemudian juga mau diperdaya oleh yang bersangkutan. Gitu. Ada janji-janji nggak sih Pak ke korban ini Pak? Sampai saat ini belum melihat kami tentang itu ya, janji-janji itu. Janji diberikan sesuatu atau janji apa begitu Pak? Nggak ada? Sampai ini kami melihat seperti itu ya, ada janji seperti itu. Tapi yang pasti yang kami lihat di berkas perkara dan pemeriksaan di persidangan itu memang ada unsur pemaksaan para santri-santri itu ketika mereka akan melakukan hubungan di luar nikah tadi. Gitu. Ada ancaman Pak Asep kepada mereka sehingga dalam kurun waktu tertentu tidak mengadu ke orang tua? Ya, itu yang kami temukan atau kami dapatkan di persidangan. Jadi jaksa-jaksa kemudian yang kami tugaskan di persidangan memperlihatkan atau membuktikan fakta-faktanya ada proses pemaksaan seperti itu. Sehingga kami kemudian mendakwakan dengan pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 tadi. Pak, santriwati ini Pak, apakah masuk ke pesantren tersebut secara gratis dan sebetulnya background mereka dari keluarga yang seperti apa Pak, ke-12-nya ini Pak? Ya, memang dari berbagai latar belakang ya. Jadi dan ternyata juga bukan hanya di Bandung saja korban-korbannya itu, tapi di berbagai daerah lain. Ada di Tasikmalaya, Garut, dan daerah lain. Umumnya bervariasi ya, ada juga yang orang tuanya misalnya mohon maaf buruh tani, kemudian juga ada buruh di pabrik dan sebagainya gitu. Mohon maaf Pak, berarti korbannya kelas menengah ke bawah Pak yang mudah terperdaya atau bagaimana Pak? Ya sepertinya seperti itu Mbak, sepertinya seperti itu. Jadi mereka dalam kondisi mungkin keterbatasan ekonomi sebagainya, ada pondok pesantren yang menampung ataupun rumah yang menjanjikan pembelajaran dengan tidak ada pembiayaan, mereka kemudian ikut di dalamnya gitu. Pak Asep, kami dengar dari 12 orang ini ada juga yang sudah hamil hingga melahirkan Pak Asep. Bagaimana ceritanya itu Pak? Ya, jadi memang dari yang santri-santri ataupun korban yang diperdayai oleh si terdakwa ini, ya memang ada 9 orang bayi ya sudah dilahirkan dari mereka. Bahkan ada di antaranya korban itu sudah melahirkan sampai 2 kali, dua orang bayi yang bersangkutan itu. Dari 12 korban itu tidak ada satupun yang dinikahi ya Pak ya? Semuanya adalah hasil hubungan di luar nikah begitu Pak? Ya, okay. Ya. Pak, tuntutan hukuman kepada tersangka ini akan seperti apa Pak? Diancam hukuman berapa lama Pak? Dan bagaimana proses hukum yang tengah berjalan? Baik, ini saya katakan kejahatan serius ya. Kejahatan bukan hanya kejahatan seksual saja, tapi kejahatan kemanusiaan. Mengapa saya katakan kejahatan kemanusiaan? Karena dia mempergunakan agama, mempergunakan pendidikan, label-label pendidikan, pondok pesantren dan sebagainya untuk melakukan suatu kejahatan. Oleh sebab itu, kami dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sangat konsen terhadap perkara ini, ya. Dan bahkan kami kemudian mendakwakan secara berlapis, primernya dengan pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 dan kemudian subsidiarnya dengan pasal 81 ayat 2 dan ayat 3. Ini kan menunjukkan bahwa ada pemberatan nanti ya. Jadi kalau kita ancaman pidana di pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Tapi karena yang bersangkutan selaku berprofesi guru ya, selaku berprofesi pendidik ya, atau tenaga pengajar, maka ada pemberatan pidananya ya, sepertiga daripada ancaman pokoknya ya. Kami lihat nanti fakta persidangan seperti apa, tentu kami akan konsen terus, akan memantau terus proses ini sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan menjadikan pesan ya bagi mereka yang kemudian melakukan itu untuk tidak melakukan perbuatannya lagi, dan di sisi lain juga kami memberikan pesan juga pada masyarakat umum ya agar kemudian jangan mudah terbujuk rayu dengan kemudian janji-janji ataupun kemudian hal-hal yang mungkin sebagai kedok kejahatan.
Di samping itu Mbak bisa sampaikan juga bahwa kami di Kejaksaan Tinggi sudah berkomunikasi dengan LPSK ya. Jadi kami akan melakukan tindakan secara komprehensif, tidak hanya dari aspek yuridis normatif saja dalam arti penghukuman pada pelaku, tapi juga kami memikirkan dampak fisiologis, dampak medis dan psikis bagi keberlangsungan korban yang nampaknya perlu kita pertimbangkan bersama, kita perhatikan bersama dengan memperlibatkan seluruh stakeholder yang ada di Jawa Barat ini. Pak Asep, singkat saja, Pak Asep, mengenai desakan kebiri kimiawi untuk terdakwa bagaimana, Pak? Ya, nanti kami akan pertimbangan, Pak ya. Kami akan pertimbangkan, tentu dengan melihat berbagai aspek yang melingkupinya. Ya, saya katakan tadi dasar kami itu alat bukti, Pak. Fakta pada persidangan sebagai dasar acuan kami nanti untuk menentukan tuntutan bagi si terdakwa ini. Di samping juga kami sebagai jaksa, wakil negara dan wakil masyarakat, ya, tentu kami akan memperhatikan juga aspirasi korban, bagaimana kepentingan korban secara keseluruhan untuk kehidupannya yang mendatang. Baik, terima kasih Pak Asep Mulyana, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas informasinya. Selamat sore Pak.